Oke, baik. Mohon maaf agak terlambat tadi habis dari masjid dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu. Oke, teman-teman, nanti jika ada yang tidak bisa ya, mic-nya bisa diaktifkan, mungkin bisa aja tidak apa-apa ya nanti ya. Oke, ini yang di grup WA sudah 11 teman belum pada hadir ya di grup WA ya. Oke, baik, kita mulai saja. Perkenalkan teman-teman, saya Hasan Basri. Saya dari Prodi Sistem Informasi ya, FST Universitas Terbuka. Hari ini kita web pertama mata kuliah capstone ya. Sebelumnya udah ada yang pernah ambil mata kuliah capstone? Sudah, Pak. Sudah. Berarti ini ngambil lagi, Bu? Iya, Pak. Ngulang lagi, Pak. Oke. Oke, mungkin bagi yang belum pernah ya, coba saya jelaskan dulu apa itu mata kuliah capstone di apa ya? Di e-learning teman-teman bisa teman-teman buka juga ya, bisa baca-baca juga. Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh ya nanti ya, teman-teman silahkan baca panduan captionnya di dalam panduan caption. Rajin itu sih sini. Nggak terlampir. Malam. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan bisa baca dulu ya panduan capstone. Itu di dalamnya apa aja, nanti ada juga lampiran-lampirannya, bagaimana teman-teman membuat laporan dan lainnya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih capstone project, terus juga tema-tema apa ataupun topik apa yang bisa teman-teman ambil, kemudian kita akan membagi kelompoknya ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui ya, jadi capstone project ini mata kuliah dengan bobot ya 6 SKS. Itu lumayan besar ya. Mungkin hampir setara dengan kalau mata kuliah biasa kan biasanya 3 SKS ya. Ini lumayan besar dan nanti akan dikerjakan berkelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Di sini kita ada 15, berarti nanti kita akan bikin menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, di sini capstone project merupakan tugas akhir dari program sarjana bagi mahasiswa SI ya. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah sebagai mata kuliah TAPS ya, TAPS ya, tugas akhir program sarjana. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu, mungkin ini banyak yang
sudah di semester akhir ya. Jadi silakan bersungguh-sungguh ya nanti, karena di capstone ini waktu kita tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 8 sesi, yaitu 8 minggu ya. Jadi harus dipastikan benar-benar proyeknya selesai. Nah, adapun keluaran dari proyek ini pertama yaitu keluarnya adalah laporan akhir. Nah, ini laporan akhir, jadi Bapak Ibu nanti akan membuat awal sampai akhir ya. Nah, adapun laporan akhir isinya apa aja, nanti di bagian lampiran di panduan capstone itu ada apa aja yang harus dilampirkan. Terus video penjelasan pengembangan produk. Nah, di sini nanti di akhir sesi di pertemuan 7, silakan Bapak Ibu membuat sebuah video presentasi ya, produknya seperti apa, tapi tidak hanya mempresentasikan hasilnya. Jadi kalau misalkan hasil produknya adalah aplikasi, tidak hanya mempresentasikan aplikasinya itu, misalkan aplikasi apa ya, SIA ya, sistem informasi akademik misalkan. Bapak Ibu mempresentasikan aplikasinya bisa login, bisa ada fitur ini, tidak hanya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu mempresentasikan dari awal requirement-nya. Kayak misalkan masalahnya apa, misalkan di sekolah A belum ada sistem informasinya, terus Bapak Ibu menganalisa proses bisnisnya seperti apa, kemudian Bapak Ibu setelah menganalisa itu mentransformasi dari proses bisnis tersebut menjadi sistem desainnya seperti apa, ada IRD-nya misalkan ya, atau misalkan Bapak Ibu menggunakan UML, ada kelas diagramnya, ada use case-nya dan lainnya segalanya. Terus ada kebutuhan fungsional dan fungsional sudah terdokumentasi dengan baik, kemudian baru Bapak Ibu implementasikan ke dalam kode. Nah, setelah diimplementasikan ke dalam kode, nanti juga ada proses testingnya. Nah, proses testingnya seperti apa, dan hasil produknya seperti apa. Jadi presentasinya tidak hanya hasilnya saja, tapi mulai dari awal, kebutuhannya apa, terus kenapa memilih fiturnya, beberapa fitur yang dipilih, kenapa gitu kan ya, dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu juga membuat sebuah materi presentasi ya. Jadi sebelum mempresentasikan tadi ya, mungkin jadi bikin PPT dulu sebagai panduan ketika Bapak Ibu presentasi ya. Walaupun ketika presentasi nanti tidak hanya PPT yang ditampilkan, tapi ya tadi ya proses-proses yang tadi ya, kayak misalkan Bapak Ibu membuat sebuah diagramnya di mana, misalkan pakai apa, kayak misalkan pakai Draw.io ataupun yang lainnya gitu. Terus kemudian membuat kodenya menggunakan apa, bahasa pemrograman apa gitu, misalkan pakai Laravel, pakai Java ataupun pakai JavaScript ataupun yang lainnya. Terus kemudian Bapak Ibu juga di sini ya teman-teman juga diwajibkan adanya artikel ilmiah. Di sini artikel ilmiahnya bukan seperti ini ya, kalau misalkan dalam penelitiannya sesungguhnya kan teman-teman dianjurkan ataupun dianjurkan untuk untuk mencari novelty yang ini ya, novelty-nya ya. Tapi di sini artikel ilmiahnya sebenarnya lebih ke teknikal, yaitu bagaimana Bapak Ibu seperti mengkomprehensif dari laporan akhirnya menjadi lebih singkat, tetapi alurnya lebih enak dibaca gitu kan. Jadi lebih teratur, lebih sistematisnya, lebih terlihat kayak gitu. Ada citasinya, kayak misalkan kenapa membuat fitur ini ya, fitur ini karena beberapa aplikasi ataupun beberapa ya jurnal yang lain juga ada ininya, ada fiturnya gitu, fitur yang digunakan kayak gitu. Terus jangan lupa juga membuat sebuah poster ya. Jadi poster itu sebuah desain satu lembaran gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu jelaskan prosesnya. Tadi ya requirement-nya apa aja, terus proses pengembangannya menggunakan metode apa misalkan ya. Misalkan pakai waterfall kah atau apa, nanti terserah dari Bapak Ibu. Kemudian fitur-fiturnya apa aja, nanti misalkan fitur-fitur penting bisa ditunjukkan di situ di bagian posternya. Terus tampilan hasil akhirnya seperti apa, seperti itu.
Jadi kelima hasil tersebut itu wajib ada ya. Kalau tidak ada bisa nilainya bisa minus. Terus yang kedua, ketika kan ini mengerjakannya berkelompok ya, satu kelompok 5 orang. Tetapi jangan khawatir kalau misalkan ada teman-temannya yang tidak aktif ya. Jadi misalkan dari kelima itu yang aktif cuma 3 gitu, yang 2 tuh nggak tahu kemana gitu kan. Nah nanti silahkan dilaporkan saja ke saya ya, dan diberikan catatan juga jadi ada format berita acaranya di bagian panduan caption ya. Jadi silahkan dituliskan di situ kontribusi teman-teman apa dan lainnya. Yang tidak ada kontribusinya silahkan dilaporkan. Nanti nilainya pasti akan berbeda. Jadi walaupun satu kelompok nilainya bisa berbeda-beda. Dan jangan khawatir juga biasanya yang tidak mengerjakan itu ketika presentasi juga biasanya dia bingung ya. Apa yang akan dipresentasikan karena dia tidak mengerjakan benar-benar gitu kan ininya proyeknya. Jadi silakan dikerjakan ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk tema-temanya tema sistem informasi ya, bisa juga bikin web ataupun mobile, aplikasi mobile ataupun yang lainnya. Atau karena di sistem informasi juga di prodi kita itu ada beberapa mata kuliah jaringan ya. Mungkin yang mengangkat mata kuliah jaringan juga proyeknya bisa kayak misalkan membuat sebuah jaringan untuk sebuah sekolah misalkan. Tapi harus dari analisa ya, dari analisa awal, kebutuhan IP-nya berapa, terus routernya bagaimana, dan lainnya seperti apa. Itu juga bisa dibuatkan. Atau misalkan menganalisa data mining ataupun yang lainnya juga bisa. Tapi yang perlu ditekankan adalah proses dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya setengah-setengah ya. Kayak misalkan hanya mengklasifikasi tapi tidak dilanjutkan hasilnya untuk apa gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi dari awal, dari requirement awal sampai akhir. Requirement awal, terus prosesnya seperti apa, terus desainnya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, kemudian hasil akhirnya seperti apa, kemudian testingnya seperti apa gitu. Jadi emang benar-benar seperti lengkap ya gitu. Nah di sini juga kita bisa mengkelompokkan menjadi 5 orang per tim ya, karena untuk biar kita bisa berdiskusi gitu kan. Dan kemudian mungkin dari 5 orang tersebut kan biasanya tidak merata ya, ada yang bisa A, ada yang bisa B, dan bisa C. Silakan teman-teman berkontribusi, berkolaborasi ya. Yang bisa A bisa mengajarkan ke yang lainnya, misalkan yang bisa B juga bisa mengajarkan yang lainnya. Jadi nanti akan seragam ininya hasilnya. Walaupun dalam pengajarannya nanti teman-teman juga pastinya akan berbagi tugas ya, tapi nanti akan sharing juga ke yang lainnya. Jadi sebelum dipresentasikan ke tutor ya, teman-teman silakan presentasikan ke masing-masing kelompoknya seperti itu. Oke, sampai situ ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Teguh Muhammad, izin mic-nya bermasalah. Oke, tidak masalah. Izin Pak, Ya, silakan. terkait dengan pembagian kelompoknya bagaimana Pak ya? Ya, oke. Ini kita akan coba bagi kelompoknya ya. Sebentar. Kita lihat dulu ya sini ya. Mungkin teman-teman bisa dituliskan ya dari UPBJ mana saja nih. Mungkin silakan bisa perkenalan juga di chat aja nggak apa-apa. Nggak usah langsung on mic juga nggak masalah. Misalkan Teguh Muhammad itu dari UPBJ mana, Efraim dari UPBJ mana, silakan dituliskan dulu.
Oke, di sini ada Sony ya, Sony Setiawan, Frank Sony Setiawan dari Medan. Terus dari Muhammad Rigan dari Jakarta ya. Ini ikut grup UT Jakarta nggak? Soalnya banyak banget UT Jakarta ini grupnya. Nah, ini Friski dari Bandung. Ferry Rahardian dari Lampung. Siti Fatima dari Pekanbaru. Faisal Akbar ini dari Bandung, ada 2 ini. Ini Teguh Muhammad Rizky dari Banda Aceh. Terus ini ada Juli Endah dari Surabaya. Oke, ini kalau hari ini beragam ya. Jadi yang sama hanya Bandung aja 2 nih. Mungkin nanti apa namanya? Untuk kelompoknya bisa saya ini ya, nanti akan saya random ya. Jadi kelompoknya 55 nanti akan tampil di sini teman-teman. Hari ini saya akan coba random kelompoknya nanti di sesi 1. Di sini akan ada kelompok A, B, dan C. Seperti itu ya. Nanti silakan setiap kelompoknya bisa apa namanya ya? Bisa membuat grup masing-masing untuk berdiskusi untuk temanya apa. Karena sebisa mungkin ya dalam mata kuliah capstone ini walaupun misalkan di sesi 3 itu pengumpulan tugasnya baru mengerjakan kayak latar belakang dan lainnya gitu kan. Tetapi saran saya jangan menunggu sampai sesi 3 berlangsung gitu. Jadi hari ini silahkan tentukan topiknya, terus latar belakangnya apa, masalahnya apa, silahkan dipecahkan. Nah, di sesi 2 teman-teman sudah coba menganalisa kebutuhannya apa, proses bisnisnya seperti apa, terus silakan bikin ininya juga, bikin kayak misalkan sistem desainnya secara ini ya, secara kayak fungsional dan lainnya. Terus di sini di sesi 3 sampai sesi 6 itu silakan teman-teman deploy di developnya ininya aplikasinya sampai ke testing karena biasanya yang lama itu adalah developmentnya. Nah, nanti di sesi 6 silakan teman-teman itu di testing, nanti sesi 7 dirapihkan dan teman-teman presentasi hasilnya kayak gitu. Jadi walaupun di sini nanti pengumpulannya hanya hanya misalkan tugas 1 itu hanya mengumpulkan pendahuluan gitu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman sudah mengerjakan lebih dari itu, harusnya seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman hanya menunggu, nanti ya sesi 3, sesi 1 sesi 3, tugas 1 aja baru pendahuluan doang gitu kan. Terus tugas 2 juga baru menentukan metode. Nah, nanti teman-teman banyakan sih beberapa mata kuliah sebelumnya ya yang saya ampu itu banyak yang istilahnya kelabakan gitu kan. Jadi di sesi 7 belum selesai. Akhirnya sayang banget teman-teman harus mengulang kembali gitu kan. Nah, karena di sini adalah mata kuliah yang berkelompok ya. Jadi silakan dibagi tugasnya benar-benar di manajemen pembagian tugasnya, di manage ya pembagian tugasnya. Siapa yang mengerjakan ini sampai kiranya selesai. Yang kedua, teman-teman silakan setelah pembagian kelompok ini silakan diskusi dan setelah diskusi hasil diskusinya bisa laporkan ke saya ya. Misalkan Pak saya mau ngambil topik A kira-kira bisa enggak gitu kan. Silakan nanti kita akan diskusi lagi ya. Terus apa namanya? Tema ataupun topik ya. Topik ataupun judul yang teman-teman ambil nanti ya. Jangan terlalu besar, tapi jangan juga terlalu kecil. Kalau terlalu kecil akan mengakibatkan nilai teman-teman juga pasti akan jadi kecil. Kalau terlalu besar, biasanya teman-teman tidak akan sampai karena misalkan ingin membuat aplikasi yang benar-benar besar. Nah, waktunya perlu diperhatikan.
Nah, di sini perlu teman-teman berkoordinasi, terus berdiskusi dengan teman bagaimana supaya capstone project ini tercapai, tetapi waktunya juga tidak melebihi waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman ini perlu manajemen proyeknya benar-benar dilakukan ya di sini ya. Karena harus benar-benar sesuai dengan cuman 2 bulan, waktu 2 bulan teman-teman selesai dengan 5 tim ya. Mungkin di sini ada yang bisa UI UX ya silahkan dikontribusikan. Nah, tetapi teman-teman juga harus men-sharing caranya itu seperti ini. Minimal teman yang lain tahu oh caranya seperti ini walaupun tidak ahli gitu kan. Kayak gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, saya catat dulu ya. Rizky. Izin Pak, Ya, silakan. kalau boleh tahu Pak, kan ini kan cukup besar ya Pak ya, namanya SKS. Jadi kan supaya kita tahu acuannya juga, kalau untuk mata kuliah ini Pak, itu nilai minimalnya berapa ya Pak ya? Nilai minimalnya C. C Oke, itu Pak ya. ini termasuk mata kuliah ini siapa sulit ini. Ya, tapi apa ya namanya ya? Kalau bisa ya jangan C ya. Jadi makanya nanti akan saya coba ingatkan ya. Tapi teman-teman juga silahkan di grup PA ya biar mudah saya mengingatkannya. Tiap minggu harus ada progres ya. Progresnya seperti apa dan lainnya. Sehingga teman-teman benar-benar ini selesai. Kadang ada kasus yang seperti ini teman-teman. Aplikasinya udah jadi gitu. Cuman teman-teman ini ada agak malas membuat ini nih tagihan yang ini. Kan di sini ada tagihannya selain aplikasi, tapi ada laporan, terus juga ada poster, ada artikel ini ya. Itu tidak dibuat. Jadi karena mungkin ya basicnya programmer ya, merasa mampu gitu kan, merasa mampu membuat aplikasi, ya udah langsung bikin aplikasinya. Tetapi laporan akhirnya tidak dibuat, buatnya ngasal ya. Terus juga posternya juga tidak dibuat, artikel ilmiahnya tidak dibuat, akhirnya nilainya benar-benar minim dan tidak lulus, dan itu sayang sekali ya. Yang kedua, dipastikan jangan sampai terlewat ya ini tugas-tugasnya. Setiap tugas ada waktunya, kayak misalkan ini 2 April ya date-nya, itu harus teman-teman 2 April 2026. Ini kelewat ya artinya. Oh, yang sekarang ini diskusinya ini, maaf, yang ini date-nya 25 Mei ya, 25 Mei 2026. Ini jangan sampai lewat sini. Karena apa? Karena kalau satu saja terlewat, nah ini kalau satu saja terlewat, ini lumayan ininya kontribusinya cukup besar. Kemarin juga ada juga yang seperti itu. Ya, tidak mengerjakan akhirnya tidak bisa lulus ya. Atau di tugas 2-nya ngasal dia. Tugas 1-nya bagus, tugas 3-nya bagus, tugas 2-nya ngasal. Itu sangat disayangkan. Jadi karena ini mumpung berkelompok ya, silakan teman-teman benar-benar membagi dengan kelompoknya. Oke, saya catat dulu ini yang ada di ini. Rizky Bandung Faisal. Terus weekend. Makan baru.
Oke, saya rasa cukup ya. Nanti silakan teman-teman untuk koordinasinya di ini ya, di apa? Di chat ya, di chat WA. Nanti silakan teman-teman koordinasi. Nah, silakan nanti di sini buatkan saja masing-masing kelompok bikin grup masing-masing ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusinya lebih enak. Nah, nanti setiap diskusi juga ada ininya di screenshot ataupun di foto ya hasil diskusinya nanti untuk dokumentasi. Karena di situ di laporan itu di bagian lampiran juga kita butuhkan dokumentasinya. Seperti itu. Oke, nanti saya untuk pembagian kelompoknya saya sertakan di sesi 1 ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika cukup nanti saya bagi kelompoknya, silakan diskusi. Nanti hasil diskusinya jika teman-teman sudah menentukan topiknya, silakan diskusikan dengan saya. Misalkan apakah terlalu luas ataupun tidak. Tetapi teman-teman perlu dijelaskan dulu ya deskripsinya seperti apa, mau bikin apa, terus kira-kira apa aja yang dibutuhkan itu supaya jelas dulu, kayak gitu. Oke, jika sudah saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucap syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak, sudah bisa live Pak ya? Silakan live semua. Nanti dilihat aja di sesi 1 ya.